Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Nur Afifa dengan NPM 2263165. Di sini saya akan untuk mempresentasikan tugas ujian mata kuliah perkembangan kurikulum dengan 10 soal. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Inggris? Baiklah, bahasa Inggris itu adalah bahasa Jermanik yang pertama kali itu diturunkan di Inggris pada awal abad pertengahan, dan pada saat ini merupakan bahasa Inggris yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris dituturkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk di berbagai negara, antara lain seperti di Inggris Raya, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zealand, dan sejumlah negara-negara di Karibia, serta menjadi bahasa resmi di 60 negara berdaulat di dunia. Selanjutnya, apa sih tujuan kita mempelajari bahasa Inggris? Ada banyak alasannya. Seperti pertama itu untuk komunikasi internasional, bahwa kita tuh bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negara Indonesia secara mudah dengan bahasa Inggris itu sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidikan dan pengetahuan, banyak research seperti jurnal ilmiah, buku teks atau situs web yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasanya dalam riset tersebut. Selanjutnya ada karir dan bisnis. Di dunia kerja yang semakin global itu, kemampuan bahasa Inggris itu sangat dicari di berbagai perusahaan yang multinasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional mereka. Selanjutnya adalah peluang belajar. Banyak mahasiswa yang mencari beasiswa di luar negara Indonesia mewajibkan untuk bisa menggunakan atau bisa fasih terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Selanjutnya juga ada hiburan dan budaya. Bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang dominan dalam budaya populer seperti music, film, and literature. Selanjutnya ada untuk mengembangkan self development. Terus pertanyaan ketiga, apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila itu merupakan sebuah panduan yang digambarkan sebagai karakter atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa, baik itu SD, SMA, atau SMP di Indonesia, di mana profil ini menjadi dasar bagi penyelenggara pendidikan di sekolah untuk mengembangkan karakter yang kompetensi tersebut pada diri peserta didik, di mana karakter profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pertanyaan keempat, sebutkan jenis-jenis teks bahasa Inggris yang dipelajari di SMP dan juga di SMA. Yang pertama itu seperti teks naratif, contohnya cerita pendek, novel, biografi, antibiografi, dan news. Selanjutnya juga ada teks deskriptif, itu seperti deskripsi tempat, benda, orang. Juga ada yang ketiga itu teks eksposisi, di mana itu contohnya seperti teks prosedur, teks eksposisi, dan argumentatif. Ada juga namanya teks persuasif seperti iklan, slogan, and poster. Selanjutnya yang kelima, sebutkan bunyi fase A, dan fase A itu termasuk kelas berapa saja kah? Nah, fase A itu ditujukan untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD, di mana fase A ini peserta didik memahami bahwa bahasa Inggris lisan dapat membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial sehari-hari dan konteks kelas. Dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, peserta didik dapat mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan mengucapkan dengan baik kosakata sederhana. Pada fase A ini, peserta didik banyak menggunakan alat bantu visual dan komunikasi nonverbal untuk membantu mereka berkomunikasi. Peserta didik memahami bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan individu maupun berkelompok yang bisa dilakukan untuk memberikan kesenangan pada siswa itu sendiri. Siswa merespon secara lisan, visual, atau komunikasi nonverbal terhadap teks sederhana yang dibacakan atau gambar yang dilihatnya. Selanjutnya, bunyi fase B, dan fase B itu terdapat di kelas berapa saja kah?
Fase B itu ditujukan untuk kelas 3 dan kelas 4 SD. Nah, fokusnya itu pembelajaran berlanjut pada pengembangan literasi dasar dan mulai memperkenalkan literasi lanjutan, di mana pada akhir fase B ini peserta didik memahami dan merespon teks lisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, peserta didik mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris, baik itu dalam teks atau gambar secara lisan dan tulisan sederhana dengan alat bantu visual dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya fase C. Fase C ini ditujukan untuk kelas 5 dan kelas 6 SD yang berfokus pada peningkatan keterampilan berbahasa dan literasi ke tingkat yang lebih kompleks, di mana pada akhir fase C ini peserta didik memahami dan merespon teks lisan, tulisan, dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam situasi yang familiar atau lazim atau rutin. Peserta didik memahami hubungan bunyi huruf pada kosakata sederhana dalam bahasa Inggris dan menggunakan pemahamannya tersebut untuk memahami dan memproduksi teks tulisan dalam visual tersederhana itu sendiri. Selanjutnya, fase D. Fase D ini ditujukan untuk siswa di kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP, di mana pada fase D ini peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, dan teks khusus, pesan singkat atau iklan, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase D ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan perasaan mereka itu. Selanjutnya, pertanyaan ke-9 itu fase E. Fase E ini ditujukan untuk kelas 10 SMA SMK, di mana pada fase E ini berfokus pada peningkatan keterampilan berbahasa Inggris ke tingkat yang lebih tinggi dengan target mencapai CEFR atau CEFR, Common Europe Framework or Reference for Language Level B1. Pada tingkat fase E ini, peserta didik menggunakan teks tulisan, lisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi tujuan dan pemirsa atau pembacanya, di mana seperti teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, teks report, atau teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Mereka atau siswa itu membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu, mendapatkan informasi. Selanjutnya di pertanyaan terakhir itu fase F. Fase terakhir ini, fase F ini di mana ditujukan untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Peserta didik menggunakan teks tulisan, lisan, visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan situasi tujuan dan pemirsa atau pembacanya itu dapat berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi. Peserta didik itu menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan mereka, di mana peserta didik itu menggunakan keterampilan berbahasa Inggris untuk mengeksplorasi atau improve berbagai teks dalam berbagai macam topik kontekstualnya. Mahasiswa membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi dan untuk kesenangan pada pemahaman mereka terhadap teks tulisan semakin mendalam. Peserta didik memproduksi berbagai teks tulisan dan visual, fisik maupun non-fisik, dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca maupun pemirsa. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang bahasa Inggris atau tentang kurikulum, pengembangan kurikulum bahasa Inggris, baik itu di jenjang SMP, SMA, ataupun SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.